Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah studi ekskursi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas studi literatur sebagai salah satu metode yang akan kita gunakan untuk melakukan studi ekskursi virtual. Kita mulai dengan membahas pengertian dulu. Studi literatur yang dilakukan penulis yaitu melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada. Studi literatur ini dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus permasalahan yang ditemukan. Referensi ini didapat dari buku, jurnal, artikel, penelitian, dan situs-situs internet. Output dari literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Secara umum, studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menyelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Studi di literatur diharapkan menjawab apa yang telah dikerjakan pada daerah topik ini sampai saat ini. Apa saja penemuan penting, konsep-konsep kunci, argumen, atau teori-teori penelitian yang sudah diajukan, yang mana merupakan hasil-hasil pekerjaan yang penting. Pada area mana dari topik penelitian sebelumnya telah terkonsentrasi, apakah ada perkembangan dari waktu ke waktu dan metodologi apa yang telah digunakan? Apakah ada kesenjangan dalam penelitian? Apakah ada bagian yang belum didekati padahal seharusnya dilakukan? Apakah ada cara baru untuk melihat topik ini? Apakah ada perbaikan metodologi untuk bidang ini? Apa arah depan yang dibutuhkan dalam penelitian ini? Bagaimana penelitian Anda membangun dan berangkat dari penelitian yang saat ini dan sebelumnya terkait dengan topik tersebut. Apakah kontribusi riset Anda untuk lapangan? Khusus untuk studi ekskursi ini, studi literatur diharapkan menjawab apa sejarah bangunannya, hubungan bangunan tersebut dalam konteks kota, siapa arsiteknya, bagaimana langgam arsitekturnya, konsep dan teori yang diterapkan pada bangunan tersebut, dan teori apa saja yang mengangkat tentang bangunan tersebut, dan apa manfaat masa depan yang dibutuhkan dalam studi ekskursi ini. Cara mengorganisasikan studi literatur ada dua. Yang pertama, kronologi. Pada struktur ini, Anda akan mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber publikasi sesuai urutan kemunculannya, menyoroti perubahan dalam penelitian di bidang ini dan topik spesifik Anda dari waktu ke waktu. Metode ini berguna untuk paper yang berfokus pada metodologi penelitian, makalah historiografi, dan tulisan lain di mana waktu menjadi unsur penting. Cara mengorganisasikan yang kedua adalah tematik. Dalam struktur ini, Anda akan mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber Anda sesuai dengan tema atau topiknya. Cara ini lebih kuat secara pengorganisasian dan membantu menahan keinginan Anda untuk merangkum sumber-sumber pustaka Anda. Dengan mengelompokkan tema atau topik penelitian bersama, Anda dapat menunjukkan jenis topik yang penting dalam penilaian Anda. Coba pilih di dalam studi ekskursi ini, mana yang lebih tepat
dilakukan dalam membuat organisasi literaturnya, apakah kronologi ataukah tematik. Dalam mencari sebuah informasi, studi literatur terdapat seni dan cara tersendiri. Anda sebagai seorang peneliti harus memastikan informasi yang didapat tersebut berasal dari penerbitan yang terpercaya, sumber yang terpercaya. Misalnya semacam karya ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, buku, prosedur, dan lain sebagainya. Selain itu, masing-masing sumber harus dilihat siapa penulisnya dan pada tahun berapa penulis. Tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan studi literatur. Pertama, mencari sumber untuk bahan studi literatur atau studi pustaka. Sumber yang paling bagus adalah buku, artikel, atau jurnal yang sudah pernah direview. Yang kedua, evaluasi isi dari sumber-sumber yang didapat. Dalam mengevaluasi, pastikan Anda melakukan secara objektif. Beberapa tips yang dapat Anda gunakan untuk mempercepat proses evaluasi sumber ini adalah dengan melakukan teknik skimming, baca cepat, yaitu dengan membaca poin-poin penting yang ada di dalam sumber. Yang ketiga, membuat summary, rangkuman terhadap isi sumber-sumber. Hal ini bertujuan untuk Anda sebagai pengingat mengenai sumber yang pernah dibaca, sehingga saat Anda akan menulis, Anda tidak perlu repot-repot untuk mengulang atau membaca sumber lagi. Kemudian, menulis studi literatur atau studi pustakanya sendiri. Dan yang terakhir, dievaluasi studi tersebut. Tuliskan sebisa mungkin hal-hal yang sekiranya memang perlu ditambahkan dan dikurangi jika memang yang perlu dikurangi. Demikian kuliah kita hari ini. Selamat mencoba, selamat mencari studi literatur, dan melakukan tahapan-tahapan ini.